beraktivitas itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Katakan, Ananda, Bunda ini memasak dalam rangka mencari ridhonya Allah. Bunda ini nyuruh kamu makan dalam rangka Bunda itu mencari ridhonya Allah. Jadi kalau cari ridhonya Allah, nggak mungkin kan kita nyuruh anak kita makan sambil dibentak-bentak, begitu ya. Kemudian hidupkan kebiasaan di rumah yang sesuai dengan sunnah ya, yang kecil-kecil aja misalnya makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk. Saya yakin itu di sekolah udah diajarkan. Tapi kalau di sekolah aja, di rumah enggak gitu, anak juga ambigu ya. Misalnya kalau buang air itu harus duduk, adabnya nggak boleh berbicara dan lain sebagainya. Nah itu sunnah-sunnah yang sederhana yang kita perlu tanamkan kepada anak kita supaya dalam mempersiapkan akil dan baliknya anak kita benar-benar ketika dia balik akalnya sudah berkembang ya. Nah, anak-anak kita juga kita perlu katakan dia harus terlindung dari paparan yang membangkitkan syahwat ya. Misalnya apa? Misalnya dia melihat apa ya dangdut koplo ya. Di tetangga misalnya ada yang konser ya, terus dangdutan, terus pakaiannya yang sangat norak ya, yang mempertontonkan aurat. Katakan pada anak kita, anakku sayang, itu adalah situasi-situasi yang bisa membangkitkan syahwat ya. Meskipun kamu tidak bisa, tapi itu membangkitkan syahwat. Nah, hal-hal yang membangkitkan syahwat bisa mengganggu stabilitas anak-anak, apalagi anak-anak yang baru memasuki masa baliknya. Atau misalnya game, video-video game yang dia tonton ya. Misalnya kartun-kartun yang memperlihatkan aurat-aurat wanita, aurat-aurat lelaki, itu adalah situasi-situasi yang membangkitkan syahwat. Maka kita sebagai orang tua berikan edukasi, berikan dia pendampingan bahwa bagaimana dia harus terlindung ya, dia harus bisa melindungi dirinya dari paparan syahwat. Ajarkan dia bagaimana menundukkan pandangan ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia harus segera apa yang harus dia lakukan begitu ya. Kalau dia mengikuti itu maka syahwatnya akan bangkit. Kalau syahwatnya akan bangkit, maka normalnya orang ketika syahwatnya sudah bangkit, dia akan mencari bagaimana cara melampiaskan syahwat. Maka itulah awal mulanya anak-anak itu menghalangi situasi-situasi yang kadang kita tidak terpikirkan, tapi dia melakukan begitu ya. Nah, anak-anak kita juga dalam persiapan akil balik ini, kita juga harus mendidik dia bagaimana anak-anak kita mampu memiliki visi dan misi yang besar ya. Dia harus punya mimpi yang besar ya. Sehingga ini akan menuntun dia bagaimana dia bersikap ya. Jangan sampai anak kita nggak tahu kamu gedenya mau ngapain, dia nggak punya tujuan hidup ya. Jadi orang tua harus menjadi coachnya ya, menjadi pelatih anak-anak kita bahwa dia harus punya visi ya, dia harus punya misi dan dia harus punya mimpi ya. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan ya apa jadinya lah nanti begitu ya. Nggak bisa ya. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan sesuatu, oke, kita berbicara tentang takdir begitu ya. Tetapi takdir itu selalu harus ikuti dengan usaha ya. Kalau kita nggak ada usaha ya, kita udah usaha kemudian nggak mendapatkan apa-apa sesuai dengan apa yang kita mimpi ya, yang kita impikan, itu baru takdir ya. Tapi kalau misalnya nih berbicara tentang takdir ya, kalau bapak dan ibu nggak pernah ngajarin anaknya, kemudian tiba-tiba alam yang membesarkannya, lalu dia katakanlah maaf ya, katakanlah dia pakai narkoba misalnya ya, dia katakan terlibat pinjol misalnya, pinjaman online dan lain sebagainya ya. Nah itu boleh nggak tuh Ustazah Vega kita katakan itu takdir? Ya tidak boleh takdir karena itu nggak takdir ya. Kita sunatullah ya. Orang yang nggak diajarin apa-apa, kemudian dia terlibat dengan berbagai macam permasalahan, itu iya sunatullah, tapi itu bukan takdir ya. Tidak ada Allah mentakdirkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang buruk, sehingga takdir itu adalah sesuatu yang bisa kita usahakan ya, usahakan dengan sedemikian rupa. Tapi kalau usahanya nggak ada, maka usahanya udah optimal nggak tercapai, nah itu baru kita boleh katakan takdir gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu adalah sangat penting dalam mempersiapkan akil balik anak-anak adalah mengkayakan kegiatan positif supaya energinya tersalurkan untuk hal-hal yang positif ya. Jadi anak-anak jangan dilarang ini dan begitu tanpa kita memberikan alternatif aktivitas ya. Dilarang main handphone, dilarang nonton TV, semuanya dilarang. Terus anaknya ngapa gitu ya? Padahal energinya sangat banyak begitu, sehingga dia akan menjadi anak-anak yang pemberontak ya. Yang berikutnya adalah anak-anak kita dalam mempersiapkan akil balik ini juga kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan mereka bagaimana nanti mereka berperan ketika laki-laki menjadi suami, ketika perempuan menjadi istri ya.
Maka di fase-fase ini perlu orang tua itu memberikan pendekatan-pendekatan yang khusus begitu ya. Jangan katakan kalau kita mempersiapkan dia jadi istri dan suami itu nanti ketika dia sudah berusia 20-an ya. Tidak Bapak dan Ibu ya. Jadi sensitivitas menjadi menjalankan peran suami atau istri itu sudah dibangun ya bahkan sejak usia 7 tahun ya. Bagaimana anak-anak itu misalnya anak perempuan dengan diajarinnya dia merajut misalnya memasak itu membangun ya kalau psikolog itu menyebutnya nurture ya. Jadi bagaimana dia memiliki sikap yang merawat, mengayomi dan lain sebagainya. Kalau anak laki-laki itu diajak misalnya membersihkan mobil ya, mencuci mobil, ngecat rumah ya, membenerin genteng yang rusak ya. Itu membangun sikap-sikap maskulinitas ya, bagaimana dia menjadi pengayom dan pelindung di dalam rumah begitu ya. Jadi jangan merasa anak kita ajarin hal-hal yang seperti itu akan membuat mereka rugi di kemudian hari. Tidak, itu adalah bagaimana membangun sensitivitas dia sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang lelaki yang ideal ya. Jangan sampai ya misalnya ketika ada kecoa di rumah Ustazah Vega, terus yang teriak bapaknya gitu misalnya ya, terus yang maju ibunya mukul ya. Nah itu akan bingung anak-anaknya. Atau misalnya meskipun ibu bisa memukul kecoa ya, tapi dalam rangka mendidik anak, ajarkan anak laki-laki dengan memberikan contoh dari ayah. Atau misalnya ketika musim hujan nih, genteng rusak ya, terus bapaknya baca koran, ibunya manjat gitu ya. Nah itu bagaimana itu Pak? Anak laki-lakinya nanti akan meniru, memerankan diri menjadi seorang suami di kemudian hari ya. Karena yang dia lihat itu terus-menerus, maka dia akan berperan menjadi ibu-ibu ya. Jadi ketika dia jadi kepala keluarga, dia tidak mampu menjadi kepala sekolah, dia nggak mampu, dia bisa dilakukan menjadi guru ya. Jadi apa-apa itu bapak-bapak itu seperti emak-emak ya, seperti ibu-ibu ya. Sedangkan pekerjaan utama dia sebagai seorang suami dia tidak mampu menjalankan itu ya. Kemudian yang berikutnya mempersiapkan akil balik anak-anak itu adalah membangun kemandirian finansial Bapak dan Ibu. Jangan sampai anak kita menjadi anak-anak yang menadah ya, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mendapatkan kemandirian secara finansial. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sudah lewat waktu saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Ustazah Vega, mungkin ada diskusi sebentar Ustazah, saya persilakan. Ya, baik Ustazah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Liza yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini berkaitan dengan tema mendidik anak di era digital dan menyiapkan akil balik ya. Kunci dari pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu adalah bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Meskipun teknologi semakin zaman itu semakin maju gitu ya, dan teknologi memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Gitu. Sebagai orang tua berusaha untuk melindungi anak dari dampak-dampak negatif yang diberikan oleh kemajuan teknologi seperti itu ya. Kemudian ternyata teknologi sangat erat kaitannya dengan akil balik begitu ya. Jadi kita ikhtiarkan bisa menyeimbangkan antara perkembangan balik dan akilnya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Liza, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun Bapak Ibu jika ingin bertanya langsung kepada Ustazah Liza, kami minta untuk raise hand ya, pakai fitur raise hand, nanti akan kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustazah Liza. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustazah Liza. Ya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun raise hand ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah Liza. Nggak ada yang bertanya. Iya, sudah ada yang bertanya. Ini dari Wali Ata, Ustazah Liza. Jika berkenan, nanti nyun materinya Ustazah. Sampai saya kirim ke Ustazah.
Oh, nggih. Nanti ada di-share di grup kelas nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kasih kami beri waktu untuk berdiskusi bersama Ustazah Liza. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absen itu bisa di atas nih sudah di-share link absennya. Itu materinya juga sudah saya share di kolom chat Ustazah. Oh, nggih, siap saja. Terima kasih. Absen dulu. Nggak boleh sama prinsip. Memangnya boleh sama prinsip belum punya HP. Oke. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, nggih, Ustazah. Oke, kenapa Ustazah mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di ini di WA Ustazah nanti kirim ke saya sampaikan. Saya itu bisa saja. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya apa ya belum bisa disampaikan di Zoom ini bisa ditanyakan melalui nomor panitia seperti itu saja. Nanti akan disampaikan oleh Ustazah Lisa. Kemudian nanti jawabannya akan dikirimkan ke panitia dan diteruskan ke wali murid seperti itu. Oke. Baiklah, kami sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustazah Liza yang telah oh ini mohon maaf Ustazah, ada yang bertanya dari kolom chat, mohon izin saya bacakan nggih. Nah, nggih dari Ibu Endah Rahmawati. Ini pertanyaannya, sekarang ini bisa dilihat bahwa anak-anak seperti balik lebih cepat dibanding yang dulu, pengaruh makanan, teknologi, dan sebagainya. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh orang tua untuk menghadapi hal tersebut? Gitu, Ustazah. Terima kasih. Enggak, Ustazah, untuk langsung dijawab saja. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Tadi beberapa hal sudah saya singgung sedikit ya. Cuman ada beberapa teknik yang perlu ini terlewat ya satu topik satu slide saya Bapak dan Ibu. Nah, apa sih yang perlu disiapkan begitu ya dalam menghadapi anak-anak yang baliknya lebih cepat, kemudian sedangkan akilnya terlambat begitu ya dibandingkan masa lalu ya. Sebenarnya enggak ya. Kalau orang tua dalam perkembangannya meskipun dengan perkembangan makanan, perkembangan teknologi ya, kemudian dia menjadi balik lebih cepat ya, itu sebenarnya seiring dengan kemampuan anak-anak sekarang ya. Kalau zaman dahulu ibu-ibu haidnya itu misalnya di usia 14 tahun ya atau 15 tahun ya, tetapi bisa bacanya usia berapa? Bisa baca Qur'annya itu usia berapa ya? Ibu-ibu zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu yang baliknya terlambat, itu juga teknologi itu juga seiring dengan itu karena gizinya kurang begitu ya dan lain sebagainya, otaknya juga nggak berkembang, zaman dahulu terlambat perkembangan otak ya. Jadi orang tua orang zaman dahulu itu mengerti dengan yang benar mana yang salah itu juga di usia itu begitu ya. Tapi di anak-anak zaman sekarang begitu, anak-anak zaman sekarang dia nanya informasi itu udah sekarang yang terbaru AI ya, GPT ya, chat GPT ya. Jadi nanya apa-apa tuh dia sudah tahu ya, informasinya tuh sudah tahu. Anak saya umur 4 tahun setengah itu udah bisa baca gitu ya. Sedangkan zaman dahulu saya bisa baca itu umur 7 tahun. Anak saya meskipun gak diajarin baca ya, dia udah ngerti huruf gitu usia 4 tahun setengah ya. Anak saya usia 2 tahun tuh udah bener gitu megang pulpennya gitu ya. Padahal anak zaman dahulu umur 2 tahun mana ada megang pulpen gitu ya. Jadi kalau kita diskusi, saya dengan anak saya usia 6 tahun, mendiskusikan berbagai hal itu sekarang udah nyambung gitu ya, connect dengan mereka. Mungkin anak-anak generasi baby boomer, generasi Y ya, itu nggak nyambung ya kalau kita usia 6 tahun itu masih anak-anak banget gitu. Kalau sekarang kan udah bang ya, sehingga sebenarnya tidak ada yang namanya karena teknologi, karena gizi, karena apa, kemudian baliknya lebih cepat, kemudian akhirnya terlambat. Enggak ya, sebenarnya seiringnya dengan terpenuhinya gizi anak, dengan tercukupinya gizi,
kemudian otaknya semakin cepat untuk berkembang. Lalu dia siap menerima informasi. Hanya masalahnya adalah kita terlambat menyadari bahwa anak kita sudah besar. Ya. Kita terlambat menyadari bahwa kita harus sejak anak kita itu kecil, sejak dia usia setahun, sejak usia dia bayi bahkan ya, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan bagaimana dia menghadapi masa hasil balik itu sendiri, gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi ketimpangan yang dia alami ya saat dia menghadapi masa balik itu sendiri ya. Lalu kenapa dibandingkan dulu, ibu dulu itu haidnya itu usia 14 tahun, kamu sekarang usia 9 tahun udah balik begitu ya. Oh, pantas aja kamu nggak akil-akil. Enggak ya, sebenarnya dia udah akil ya kalau kita benar-benar persiapkan itu. Lalu apa sebenarnya yang perlu kita lakukan begitu menghadapi ini? Kita harus menyadari bahwa anak kita itu jauh lebih pintar dibandingkan era kita begitu ya. Kalau dia lebih pintar ya, maka perlakukan dia, jangan perlakukan dia seperti anak-anak zaman kita dulu, anak-anak ya. Mungkin kalau zaman dahulu ibu-ibu misalnya ketika curhat ke orang tuanya, kemudian orang tuanya dengerin sambil goreng ikan, sambil iris-iris bawang begitu ya. Ketika dia berbicara dengan anaknya, kesini kamu duduk sambil mata melotot ya. Nah itu udah nggak zaman ya, kalau orang tuanya kayak gitu sekarang itu ditinggal sama anak-anak ya. Dengan nasihat-nasihat orang tua itu nggak masuk ke dalam akalnya anak-anak ya. Nah maka kita harus mengubah gaya kita menjadi orang tua ya, ubah gaya kita Bu. Jadi kita jadilah orang tua yang mendengar aktif ya. Jadi orang tua yang mendengar aktif itu berhenti dari semua aktivitas, duduk dengan dia, anak kita yang baru usia 3 tahun itu dengarkan. Bunda, tadi aku ngelihat ada vampir misalnya ya. Ini anak saya nih baru cerita ya. Ternyata ada vampir loh gitu, ada zombie kata dia dan lain sebagainya. Maka kita duduklah Bu, dengarkan dia, tatap matanya dengan ekspresi yang itu adalah pengalaman pertama, seolah-olah itu adalah pengalaman pertama. Jangan kita abaikan dia. Apa? Vampir? Mana ada vampir nak? Gitu ya. Itu kita jadi orang tua yang tidak menyenangkan bagi anak-anak kita ya. Tapi coba kita, apa? Anak boleh lihat vampir? Oh iya gitu ya. Nah jadi kalau kita antusias, anak kita tuh antusias ceritanya. Semakin banyak yang diceritakan oleh anak kepada orang tua semakin mengerti tentang perkembangan anaknya. Itu yang pertama. Sehingga langkah kita dalam mempersiapkan itu semua Bu, jadilah orang tua yang mendengar aktif ya. Kemudian adalah jadilah orang tua yang memiliki kemampuan komunikasi yang afirmatif ya. Jadi jangan komunikasinya komunikasi yang otoriter ya. Jadi kamu harus begini. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Bersihkan semuanya. Kalau ini belum bersih, kamu tidak akan. Nah, kalau sekarang ibu sukanya apa? Kalau kamu nggak bersihin kamarmu ya, kamu besok nggak dikasih misalnya dan lain sebagainya ya. Itu adalah komunikasi-komunikasi yang diktatoris ya. Itu kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita. Akilnya nggak terbentuk, attachment-nya nggak terbangun ya. Jadi anak-anak tuh sekarang senangnya diskusi Bu. Jadi benar ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu ya, menyeru kepada yang benar itu lakukanlah dengan apa Ustazah Vega? Dengan hikmah ya. Dengan hikmah. Kalau hikmah itu tidak ada dengan kemarahan. Hikmah itu tidak dengan bentak ya. Hikmah itu tidak dengan mata melotot ya. Urat leher keluar ya. Maka dengan hikmah itu adalah dengan sikap yang santun, wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya. Dengan berdialog sopan santun ya, dan mencari hal-hal yang baik dari semua itu. Nah itu yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita balik ya. Sehingga apa? Sehingga dengan dia balik 9 tahun, kita sejak 0 tahun kita sudah mempersiapkan hasilnya begitu ya. Karena kita tahu perkembangan teknologi di sekarang ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ketika anak kita, pasti dong anak kita dalam menjalani hidup ada kesalahan nggak Ustazah Vega? Dia melakukan kesalahan nggak? Ya apa saja? Maaf. Anak-anak kita ya dalam menjalani hidup pasti ya pernah melakukan kesalahan ya. Ada aja kesalahan yang dia lakukan. Nah, dalam anak-anak kita melakukan kesalahan itu bagaimana kita bersikap meskipun dia salah, tetapi kita tidak menyalahkan. Nah, dia salah tapi kita tidak menyalahkan. Nah, akan tetapi ini survei saya ya. Survei saya, ketika anak-anak salah, orang tua seringnya ngomong, misalnya anak-anak masuki masa remaja ya, kelas 4, kelas 5 SD. Itu misalnya ketika salah satu kesalahan dia. Biasanya orang tua ngomongnya berapa menit tuh Ustazah Vega? Lama biasanya ya Ustazah ya.
Lama ya. Salah. Nah, Lama. ini para ilmuwan itu memutuskan ya. Ini udah berdasarkan beberapa penelitian. Ketika anak salah, ya apalagi sudah memasuki masa balik ya, itu cukup ngomelnya 1 menit ya. Hitung tuh dalam hati ya. Ngomel itu marahin anak itu boleh, tapi 1 menit. Kemudian tunjukkan proses dia selama 3 menit. Misalnya anaknya misalnya melakukan misalnya apa? Anak kita katakanlah nauzubillah ya, dia nonton video porno, ya, dia nauzubillah, dia nonton video porno, atau anak laki-laki ngintip-ngintip anak perempuan, maka marahi dia 1 menit. Kemudian puji dia 3 menit. Tunjukkan proses dia bahwa kamu tapi melihat kamu udah cukup baik begitu ya. Maka ibu berharap kebaikan ini kamu pertahankan ya. Sehingga anak kita tidak mendapatkan tekanan demi tekanan lalu dia memunculkan sikap bermusuhan dengan kita yang mematikan akal dia sehingga anak kita nggak jadi akil begitu ya. Baliknya terus berlanjut ya, tetapi akilnya dia matikan. Kenapa? Karena kita mendampingi dia dengan cara yang tidak menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu Ustazah Vega. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustazah Liza atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Indah Rahmawati. Semoga bisa menjawab deh, Bu. Dan ini ada lagi Ustazah untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjelaskan tentang mimpi basah kepada anak dan lebih pasnya di usia berapa nih Ustazah? Ustazah untuk dijawab. Oke. Anak-anak kita itu bertanya misalnya tentang adik itu usia berapa Ustazah Vega? Gimana Ustazah? Anak-anak misalnya bunda kapan dari mana munculnya adik? Ya, pertanyaannya gitu. Misalnya kalau dia punya adik. Kok bagaimana munculnya adik ya? Anak saya itu usia 3 tahun, itu dia sudah bertanya. Nah, saat itu kita sudah mulai mengenalkan Bapak dan Ibu bahwa kamu itu perempuan, nak. Perempuan itu nanti ada haid ya. Bunda ini lagi nggak sholat, nah anak saya umur 6 tahun, 3 tahun ya. Dia udah tahu bunda kenapa nggak sholat, bunda lagi haid. Loh kalau bunda haid, ayah apa ya? Ayah namanya mimpi basah. Katakan saja yang sejujur-jujurnya Bu. Nanti nak, saat kamu usia 10 tahun, 11 tahun, kamu juga akan mimpi basah. Mimpi basah itu apa bunda? Kata anak saya yang laki-laki. Nak sayang, mimpi basah itu nanti kamu punya pengalaman. Nah, tanyakan sama ayah, bagaimana pengalamannya? Lalu ayahnya bercerita, saat ayah dulu mimpi basah, ayah tidak tahu mimpinya tidak begitu jelas, kata ayah ya. Tapi tahu-tahu pagi-paginya itu basah. You know, nah apa yang keluar ya ketika kamu mimpi basah itu keluar dari tempat kamu pipis itu seperti cairan yang lebih kental dari pipis. Itu tandanya kamu udah gede. Ketika itu keluar apa yang harus dilakukan? Kamu harus mandinya kayak gini loh. Nah, jadi kita, maksud saya, ya terutama kita orang timur ya, rasanya tabu ya ngomongin hal yang kayak itu dengan anak masih beberapa kita menutup-nutupinya begitu ya. Sehingga anak kan penasaran, kenapa sih kok nggak diceritain gitu ya. Nah, dia penasaran, dia cari dari tempat yang lain, dia cari di internet, dia cari di teman-temannya dia begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan juga menjelaskannya itu ya, apa yang keluar, contohkan saja ke ayam ya. Pasti anak-anak itu dengan hewan itu dia lebih dekat hidupnya ya. Jadi nak, ada itu keluarnya, ayam itu punya telur tuh di dalam perutnya. Telur itu baru bisa jadi ayam kalau masuk cairan dari tubuh bapaknya ke dalam tubuh ibu. Katakan saja, kayak ayam, kalau malu menceritakan kita, kayak kucing misalnya, kayak kuda, kayak itu kita gitu bahas nanti kamu 10 tahun. Kalau sekarang kan kamu belum paham tuh, tapi nanti saat kamu mengalami, ini loh yang perlu kamu lakukan. Katakan itu oleh ayah. Ceritakan pengalaman ayah. Meskipun anak 6 tahun sekarang tuh udah pinter banget. Ya, anak 6 tahun tuh udah pinter banget ya. Karena generasi alfa, dia berpikirnya sangat tepat ya. Dia adalah anak-anak yang inovatif ya. Tapi dia tidak diberikan bimbingan dengan orang tua yang punya banyak pengalaman ya. Orang tua kan punya pengalaman ya, tapi kalau anak-anak punya gagasan ya. Jadi pengalaman dengan gagasan kalau kita padukan itu akan menjadi sebuah kestabilan. Tapi pengalaman tanpa gagasan ya nanti akan tergelincir ya, akan tergilas ya. Tapi gagasan tanpa pengalaman dia akan tergelincir. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ustazah Vega, saya kembalikan. Oke, baik Ustazah. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Gimana menyikapi pertanyaan anak masalah pacaran? Misalkan dengan pertanyaan, Mama dan Papa dulu pacaran nggak? Seperti itu. Bagaimana Ustazah untuk menyikapinya?
Tapi pertanyaannya adalah saya juga pengen tanya tuh, mama dan papa dulu pacaran apa enggak? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dia bertanya tentang ini sebenarnya adalah kita berbicara tentang rasa ya. Kita mengajak anak kita berbicara tentang rasa. Kenapa ada muncul pacaran? Itu adalah karena ada rasa. Rasa yang muncul dari diri dia secara naluri, dia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Itu rasa. Itu normal apa enggak? Normal enggak Ustazah Vega? Normal Ustazah. Normal ya. Jadi jangan sampai anak kita itu nanti menjadi anak yang tidak normal. Kamu nggak boleh pacaran gitu ya. Tanpa kita memberikan penjelasan yang benar ya. Mama dan papa dulu pacaran nggak? Nah, nanti dulu kita jawab. Katakan dulu pada dia. Itu muncul karena rasa. Lalu kamu boleh menikmati rasamu, tetapi yang belum boleh adalah mengekspresikan rasamu. Ya, kenapa tidak boleh mengekspresikan? Karena belum masanya kamu mengekspresikan. Kapan masa rasa itu diekspresikan? Ketika kamu sudah menikah. Baru boleh kamu mengekspresikan perasaan yang kamu alami sekarang. Sehingga semakin kamu mampu mengendalikan rasamu, itu akan menuntunmu menjadi pribadi yang semakin dewasa. Semakin kamu tidak mampu mengendalikan rasamu, itu akan menjadikan kamu pribadi yang tidak matang. Orang yang tidak matang, dia akan mengalami permasalahan dari berbagai aspek. Nah, katakan itu ya. Boleh kamu sayang sama teman sekolahmu, boleh. Tapi belum boleh diekspresikan. Apa bentuk ekspresinya? Katakan, aku suka loh sama kamu, itu mengekspresikan. Atau misalnya diam-diam dia ulang tahun, kamu kasih dia hadiah. Itu kamu mengekspresikan rasa. Nah, kalau kamu lakukan itu, nak, maka kamu akan menjadi anak-anak yang tidak matang. Apakah anak bunda mau menjadi anak yang tidak matang? Nah, itu yang kita lakukan dulu. Kemudian dia bertanya, ayah sama bunda dulu pacaran nggak? Nah, kalau ayah dan bundanya pacaran ya, maka ini perlu dikatakan. Kalau sekarang sudah insaf nih ya, kalau dulu kan ayah bunda nggak insaf tuh ya, jadi nggak ngerti. Ternyata pacaran misalnya. Sekarang nak, bunda itu merasa itu tidak benar. Maka bunda tidak ingin anak bunda melakukan hal yang tidak benar. Nah, masalah yang besar adalah kalau ayah bundanya membiarkan anaknya pacaran sekarang, berasa dahulu pacarannya dahulu tuh gak ada masalah. Nah, ini baru masalah. Di sekolah diajarkan tidak boleh pacaran, tapi di rumah orang tuanya, lah gimana kamu mau kawin kalau kamu gak punya pacar misalnya. Nah, ini masalah itu adalah permasalahannya Ustazah Vega sebagai orang Ustazah ya, menjelaskan bagaimana nanti membangun sebuah paradigma kepada orang tua bahwa sekolah itu punya core-nya sekolah, anak nggak pacaran, tapi orang tua menyuruh anaknya pacaran. Nah, itu adalah permasalahannya Ustazah Vega bagaimana mengkomunikasikan kepada orang tua, begitu ya. Tapi kalau orang tua sekarang sudah merasa pacaran itu tidak benar, begitu ya, maka mengaku saja, dahulu bunda pacaran, dahulu mama sama papa itu pacaran, tetapi ada hal yang tidak baik, yang tidak berkah, dan tidak apa, ceritakan pada dia. Dan mama tidak ingin kamu ya, kamu mengalami hal yang sama, seperti itu. Itu kurang lebih Ustazah Vega. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustazah. Ini ada lagi pertanyaannya Ustazah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Assalamualaikum Ustazah. Saya termasuk generasi yang saat akil balik belajar sendiri tanpa didampingi orang tua. Karena zaman dulu masih tabu bagaimana kita sendiri mempersiapkan ilmu untuk menghadapi akil balik. Ya gitu. Karena zaman dulu masih tabu bagaimana kita sendiri mempersiapkan ilmu untuk menghadapi akhir balik. Seperti itu saja. Kalau orang tua sekarang udah gede ya, pasti pengalaman udah banyak begitu ya. Kalau zaman dahulu alam yang membesarkan tetap jadi ya, orang tua itu tetap jadi orang tua yang keren gitu ya. Tapi kalau sekarang alam yang membesarkan anak kita nggak tahu dia akan jadi apa begitu ya. Jadi kalau sekarang Bapak bagaimana mempersiapkan kita ya supaya menjadi saya kira Bapak orang tua udah akil semua ya Ustazah ya, udah akil semua begitu ya orang tua ya. Sehingga yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah kapasitas kita ya, kapasitas kita. Nah, dengan Bapak dan Ibu hadir di ruangan ini itu dalam rangka meningkatkan kapasitas, banyak membaca misalnya dan lain sebagainya. Apapun yang kita baca, kita buat summary-nya lalu kita diskusikan dengan anak kita begitu ya. Kita diskusikan dengan dia, ini apalagi kalau kelas 5, kelas 6, kelas 4, ya, kelas 3 itu udah mulai ya. Nah, itu udah seru banget itu diskusi dengan anak-anak di rumah, begitu. Sehingga nanti apapun yang kita dapatkan insight, terus kita sharing dengan anak, ada masalah, begitu ya. Tapi kalau kita sendiri merasa, oh kayaknya aku belum akil nih, gitu ya. Udah balik, udah punya anak, belum akil, maka
Kalau belum akil dan spesifik ya, kalau bisa membaca benar-benar bisa melatih supaya kita menjadi orang tua yang seimbang. Gitu kurang lebih salah. Tapi saya yakin lah, masa ya Bapak ini. Oh nggak bisa ada Tega? Masih ada? Iya, masih ada satu dari Ibu Rara Murda, tapi ini ada tiga pertanyaan dari Ibu Banyak. Rara gitu. Mungkin bisa dijawab singkat mawon nggih, nanti karena keterbatasan waktu. Ini Assalamualaikum Ustazah Novia, mohon saran pertanyaan pertama. Aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak yang keseringan interaksi dengan gadget cenderung kurang komunikasinya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana trik mengatasi tantrum pada anak usia SMP, itu laki-laki ya, anak laki-laki SMP. Kalau boleh pertanyaan ketiga, ini tentang pendidikan reproduksi untuk para remaja dalam tinjauan Islam. Seperti itu saja. Nah ini berat ini pertama. Berat gunung Uhud ini pertanyaannya. Aktivitas apa yang kira-kira bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak? Disesuaikan dengan usia anak, Ibu. Jadi kalau anak-anak usia TK misalnya ya, nah itu bisa misalnya anak-anak kita masih dengan ujian, oh keren anak Bapak gitu, anak Mama, anak-anak SD masih senang ya. Anak Mama memang hebat, anak Mama memang jagoan, itu senang ya. Kita merasa percaya diri anak-anak kita dengan pujian-pujian seperti itu ya. Tapi kalau udah kelas 4, kelas 5 udah mau masuk ke balik, terus kita masih katakan, anak Mama yang keren, itu udah gak laku ya, isting mereka ya, jadi risih ya. Mama apa-apa sih gitu ya. Emang apa itu perlu kita sesuaikan ya sikap kita menjadi orang tua ya. Maka dari ketika anak kita sudah memulai memasuki ya usia-usia balik ya, memasuki masa-masa balik, maka kita harus bersikap yang sesuai dengan usia dia ya. Jadi kalau dia mengatakan keren gitu misalnya ya, bapaknya dengan mengusap terus katakan ya, Bapak bangga dengan kamu, itu keren banget bapaknya ya. Itu anak-anak menjadi segunung gitu ya, apalagi anak laki-laki ya, dibelai kepalanya gitu. Hari ini kamu bangun misalnya, sekarang kan Syaban ya, terus udah mulai banyak puasa ya di rumah mungkin ya. Jadi di antara banyak bulan Syaban selain Ramadan, betul kan banyak berpuasa tuh. Nah tiba-tiba kan kita ingin mengaktifkan ini tuh di rumah, tiba-tiba anak kita yang kelas 4 SD, dia bangun sahur tanpa kita bangunkan ya. Itu kan keren banget ya Ustazah Vega ya. Maka bapaknya bangun, pusat kepalanya, jangan katakan, Bapak keren banget ya. Itu dia nggak suka ya, tapi pusat kepalanya katakan, Bapak bangga dengan. Udah selesai ya. Kamu keren. Kamu kece, kata ibunya ya. Beda-beda ya. Nah itu salah satu bisa meningkatkan rasa percaya diri anak ya. Sebenarnya rasa percaya diri itu adalah dimulai dari bagaimana anak-anak itu mampu membangun attachment dengan orang tua, terjadi komunikasi yang efektif ya. Lalu dia mendapatkan keamanan di rumah, lalu keamanan di rumah itulah yang akan dia bawa keluar rumah. Sehingga ketika dia aman di rumah, dia akan aman di luar rumah ya. Ketika dia aman di luar rumah, dia akan memiliki rasa percaya diri yang baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yang berinteraksi sering dengan gadget ya, kemudian cenderung kurang komunikasinya, pasti ya, cenderung kurang komunikasinya. Maka kita perlu mengajarkan anak kita bagaimana menggunakan teknologi dengan cara yang tepat, gitu ya. Bikin peraturan-peraturan kecil di rumah, misalnya ya. Kemudian harus disepakati dengan anak-anak supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang komunikatif ya. Jadi kemudian jangan sampai kita kalah menyenangkan berkomunikasi dengan anak dibandingkan dia berkomunikasi dengan gadgetnya ya. Jadi kalau dengan orang tua setiap kali dia bertanya, dia berbicara itu yang ada salah mulu ya. Dia diejek, enggak diejek ya. Yang ada adalah orang tua mengkritik terus menerusnya. Jadi dia nggak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Sehingga selain kita melarang dia bermain, berinteraksi terus dengan gadget, kita harus berikan dia alternatif aktivitas apa begitu ya. Kalau nggak boleh main gadget, maka misalnya dia dibelikan trampolin, misalnya lompat-lompat di rumah, atau misalnya dia diajak les tapak suci dan lain sebagainya, dan orang tua mendampingi begitu ya. Jadi kita perlu mencari alternatif kegiatan-kegiatan yang menyenangkannya sama dengan menyenangkannya, kalau nggak lebih minimal sama, setara ya, dia bahagia dengan ketika dia bermain dengan handphone ya. Jadi kita harus jadi orang tua yang solutif ya. Kemudian bagaimana mengatasi tantrum pada anak
SMP laki-laki ya. Nah, saya kira kalau SMP laki-laki masih tantrum, saya sarankan ibu perlu konsul ya Bu ya, perlu konsultasi ya. Karena biasanya tantrum terjadi pada anak-anak di usia 9 tahun ya, 7 atau sampai 9 tahun ke bawah ya. Tapi kalau SMP masih tantrum ya, apalagi anak laki-laki, berarti ada rantai yang kosong begitu ya sepanjang rentang kehidupan dia dari usia dia 4 sampai sekarang ya. Nah, saya sarankan ibu untuk segera konsul ya. Silakan konsul ibu kepada tenaga yang lebih profesional yang nanti bisa mengamati anak itu, melakukan assessment lebih detail ya terhadap perkembangan anak tersebut ya. Kemudian tentang pendidikan reproduksi untuk pra remaja dalam tinjauan Islam ya. Nah, ibu untuk ini ya, kalau saya sering sarankan ya, bagaimana orang tua memberikan pendidikan reproduksi itu seperti yang tadi saya katakan, dimulai dari bentuk-bentuk toharoh. Dimulai masuklah dari bersuci ya. Kenapa dia harus bersuci? Katakan belajar tentang jenis-jenis najis ya, belajar tentang jenis-jenis hadas begitu ya. Kemudian masuk dari situ, lalu kita akan mengajarkan anak kita bagaimana dia akan mendapatkan pendidikan reproduksi itu dari sedini mungkin, dan itu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Ustazah Sega. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Liza atas jawaban dari pertanyaan wali murid. Tapi Masya Allah ya, karena waktunya juga terbatas, mungkin bagi Bapak Ibu juga sebenarnya masih ingin untuk menyambung diskusinya gitu ya. Nanti bisa mungkin dari Bapak Ibu yang pertanyaannya belum tersampaikan di ruang Zoom ini bisa disampaikan melalui nomor panitia. Oke, nanti akan disampaikan oleh Ustazah Liza. Seperti itu, Pak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Liza yang telah menyampaikan materi pada pagi menjelang siang ini, materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan disampaikannya materi tadi dapat menambah wawasan kepada kita semuanya sebagai orang tua dan dapat menjadi bekal untuk mendampingi anak tumbuh menjadi anak yang akil baliknya seimbang seperti itu. Itu Bapak Ibu.